kan sebelumnya sudah pernah ada nih kejadian. Biasanya sudah minta pengajuan dana, ternyata tidak bertanggung jawab. Nah, upayanya Bapak-Bapak Komisi 2 ini bagaimana supaya hal tersebut itu minim terjadi? Misalkan mungkin direview dulu dia kerja di mana atau gimana backgroundnya atau gimana Pak? Ya, di situ kita itu harus punya tanggungan. Iya. Satu, tanggungan keluarga itu penting. Tanggungan keluarga supaya mencukupi, ya kita usaha mandiri, harus berani sudah. Benar, Tapi benar. udah dikemplang kan seperti itu. Iya. Lah mari nyile mari dikemplang. Nyile nang Mas Arifin nang Haji Heru Harus bertanggung jawab. dikasih 1 juta wis iki gawe usaha, iki mangan mbek tulinan ngopi. Tak mulai-mulai Jangan ya. Aku UMKM yang baru-baru itu loh. Iya. Barangkali ketika ada pengen usaha baru atau pelatihan apa, sampaikan saja. Sampaikan saja. Nah, itu Ya. menyampaikannya via apa ini, Pak? Ya bisa langsung minta bantu kita juga nggak apa-apa. Ya. Nanti kita sampaikan ke dinas terkait. Iya. Kemarin ini kan masyarakat males. Oh, ujung-ujungnya ketika kita ke kantor nanti dipimpong. Hari ini ya. Jadi kita punya pelayanan terpadu di perizinan. Kemudian OS, kemudian pelayanan terpadu yang ada di dinas perizinan ini kita cukup hadir pakai online bisa, langsung ke kantor juga bisa. Biasa. Ya, dengan membawa KTP KK sudah selesai. PRT itu. Keren. Keren kan itu ya? Keren. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Evi bisa menemani rekan-rekan Potret Media dimanapun Anda berada. Nah, untuk kali ini kita ada di segmen atau kita ada di acara episode Jawara, Jagongan Wakil Rakyat. Kali ini kita istimewa sekali karena saya sudah ditemani oleh 3 narasumber, bapak-bapak hebat, pastinya bapak-bapak berprestasi, bapak-bapak yang menjadi panutan untuk warga Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan bapak-bapak wakil dari DPRD Komisi 2. Monggo bapak-bapak bisa memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih Mbak Evi. Saya Arifin dari fraksi PDI Perjuangan. Saat ini berada di Komisi 2 bagian pertanian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Ferry Murjaya dari fraksi PDI Perjuangan yang saat ini ada di Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elias. Jadi saya ada di DPRD Kabupaten Pasuruan mengikuti fraksi Partai Gerindra. Tepatnya saya anggota Komisi 2 di Komisi 2 sudah 2 tahun berjalan. Itu tepatnya saya 3 periode untuk mengikuti fraksi Partai Gerindra. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan arahan-arahan dari saya bisa jabu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hebat sekali bapak-bapak yang ada bersama kami, sahabat Potret Media ya. Kali ini fokus kita, tema utama kita adalah peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi. Nah, sekarang di era digital sekarang, di era saat ini ya kan, semuanya begitu cepat, kita perlu tahu bagaimana peran stakeholder untuk menjamin adanya transparansi, bahwa transparansi ini berjalan dengan baik di masyarakat. Terutama di era saat ini, di bagian Komisi 2. Bagaimana teman-teman rekan-rekan bapak-bapak ini memastikan bahwa semuanya itu transparan, mudah diakses, dan terjamin keadilannya. Monggo dijawab bapak-bapak. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu Mas. Ya, monggo. Jadi pelayanan publik itu adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik, instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang jasa maupun pelayanan admin sesuai peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi warga negara. Karena jenis pelayanan itu banyak sekali. Di situ ada pelayanan yang menghasilkan resmi, contoh KTP. Iya. KTP sekarang itu langsung di kecamatan, bukan lagi di KPU. Oh, nggih. Paspor pun seperti itu. Jadi paspor sekarang ada di perizinan. Wah, luar biasa. Iya, di tempat di perizinan. Mudah sekali sekarang itu. Dan ada barang penyedia fisik, barang contoh listrik, air bersih, dan jaringan telepon seperti itu, Mbak. Iya. Ada lagi jasa penyedia layanan non-fisik, contoh pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Oh ya. Prinsip pelayanan publik harus transparan. Nah. Ya, tidak boleh tidak transparan, cepat, mudah. Makanya sekarang itu KTP itu langsung di kecamatan. Nggak pakai ke Capil. Langsung kecamatan. Jadi itu mempermudah akses untuk masyarakat. Oke. KK, KTP, seperti itu. Iya. Ya. Nah, Jadi, kalau untuk ya. mohon maaf. Nah, lalu kalau untuk di sektor koperasi, UMKM hingga IKM sendiri bagaimana, Pak? Oh, jadi nanti itu ada sendiri UMKM ya. Contoh ini. Ya, Di situ contohnya. ada koperasi ya. Ini sekarang ini kan ada koperasi merah putih. Koperasi Ya, Bakti. ada desa-desa. Di situ nanti itu kerjasamanya itu banyak sekali. Itu untuk meringankan masyarakat sebetulnya. Meringankan masyarakat. Benar sekali. Karena apa? Sekarang itu harus mandiri. Di koperasi ini nanti ya menampung hasil dari jeripaya petani. Oh, Ya, iya, Pak. jadi ada seleb. Mungkin ada petani yang mau nyelebkan gabahnya di seleb, nanti dikirim ke koperasi. Seperti itu. Nah, ternak telur, situ juga langsung mengikuti ke koperasi tadi, kirim ke koperasi. Wah, Harganya keren. stabil, keren Luar sekali. biasa, Pak. Benar keren Lama sekali. pasti ya itu mengusahakannya, bikin plannya, eksekusi dan lain-lainnya Nah, lama pasti ya. jadi gini Mbak, ini kan mudah sekali. Makanya kalau ada yang di dapil saya dan Kak Jaripin ini kan dapil 1, Mbak. Jadi kita saling kerjasama bagaimana masyarakat ini untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi. Kita ternak sendiri. Jangan mengandalkan dari Luar kota. kabupaten lain. Kabupaten Kabupaten Pasuruan ini luar biasa pokoknya sudah. Wah, luar biasa. Luar bagus banget. biasa ya. Kalau ingin ternak, ayo tak ajari ternak ayam. Enak kok. Jangan banyak-banyak. Kita beli 20 ekor dulu. Atau ke saya, Pak, aku tak ini Pak, nyicil sampean ya boleh. Wah. Pak, aku gratisan Pak. Loh, itu gratisan rek makan iki gak gratisan. Luar biasa. Kita kan beli seperti itu Mbak. Iya. Semuanya beli, saya beli gitu. Modalnya. Nah, karena saya tidak ini memproduksi DOC, jadi ya kita beli di DOC 909 kalau konsumsi 202 seperti itu. Itu bibit ayam petelur. Mulai kecil ya dikembangkan sebesar nanti sampai umur 17 ini sudah mulai bertelur. Yang penting itu kualitas makannya dijaga. Kualitas pangannya Kualitas pakannya ayam dijaga. Penting. Seperti itu. Gampang sekali. Contoh nih, ya. Nanti kalau contoh ini kalau masyarakat ingin ke saya, kita ajari itu. Seperti itu. terbuka lebar. Kita harus mandiri pokoknya. Luar biasa. Kalau nggak mandiri, sampai umek-umek nangati tok waduh sumpek ini bahan baku naik. Sebetulnya nggak naik itu. Wah, Iya. berarti keren ya Pak ya. Wah keren. Selain memberdayakan untuk internal kita, internal desa kecamatan, tapi kita juga berpotensi menambah lapangan pekerjaan. Betul ya? sekali. Wah, Ya. ini jawaban mantap banget ini, menambah Ya. lapangan pekerjaan. Ayo
warga-warga yang masih muda yang Betul. ingin apa tadi beternak Ternak ayam, ternak ayam bisa banget terbuka lebar, kesempatan sangat terbuka lebar, Ya, luar biasa. Karena kenapa di Komisi 2 itu juga ada peternakan, ada pertanian seperti itu. Iya. Jadi luar biasa Luar biasa. saya sama Abah Arifin ini ya mulai menggali itu 4 tahun yang lalu ya Bin ya. Luar biasa. 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu itu saya belajar ternak itu sedikit sekali 50 ekor. 50 ekor sekarang menjadi 8.000 ekor. Bayangkan setiap hari sudah berapa? Setiap hari yang 4.500 ekor itu 220 peti, 220 kilo. Berarti 22 peti. Seperti itu. Luar biasa. Iya luar biasa. Makanya berapa ya? Kita pakai pakan 3 juta lah. Yang 2.200.000 itu ya untuk karyawan, untuk yang lainnya seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi program-programnya sangat membangun, sangat dipikirkan matang-matang. Betul dari sekali. rakyat kembali ke rakyat ya kan. Nah, Luar biasa. jadi seperti itu. Nanti itu ada perkembangan-perkembangan kalau nanti itu ternak ayam itu berhasil ya. Nah, ini kita kembangkan ke pertanian. Tani Luar biasa. apa? Kalau sampai nggak punya lahan, kita coba untuk tanam kangkung itu bisa. Hidroponik gitu bisa Iya, ya. hidroponik. Luar biasa. Terus buah-buahan itu bisa. Pupuknya dari mana? Ya pupuk kandang itu. Seperti itu. Kita nanti evaluasi bersama, belajar sama saya. Enak kan? Enggak jadi. Moga Pak Sarifin mungkin ada teman. Terima kasih Mbak Evi. Iya. Saya mencoba untuk mengurai pertanyaan Mbak Evi tadi terkait peningkatan pelayanan ya dan keikutsertaan stakeholder dalam memberikan pelayanan yang transparansi. Menjadi target pemerintah daerah dan kami di DPRD Kabupaten Pasuruan. Ini tujuan kami adalah mengabdi kepada masyarakat, memberikan kepuasan terhadap masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tentu sesuai dengan pembidangan kami di Komisi 2 ya. Ada UMKM, ada perdagangan industri, ada 15 pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pelaku-pelaku bisnis ini luar biasa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ada 2.000 lebih perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini kan memberikan penambahan PAD kepada Kabupaten Pasuruan. Tentu kami yang ada di DPRD sebagai tupoksi fungsi kami adalah budgeting dan legislasi. Di situ kami memberikan legislasi peraturan daerah ya. Ini sesuai dengan muatan lokal, kearifan lokal ya. Kan nggak sama antara wilayah Pasuruan dengan wilayah tetangga, nggak sama. Ya, Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, makanya percepatan pelayanan ini menjadi tanggung jawab kami. Sebab kalau masyarakat ini dalam pengajuan permohonan, proses perizinan dan lain-lainnya itu cepat, transparan dan sebagainya, maka saya yakin masyarakat ini tidak akan tidak males untuk pengajuan perizinan di usahanya. Kemarin-kemarin ini kan masyarakat males. Ujung-ujungnya ketika kita ke kantor nanti dipimpong. Hari ini tidak. Jadi kita punya pelayanan terpadu di perizinan. Kemudian OES, kemudian pelayanan terpadu yang ada di Dinas Perizinan ini kita cukup hadir pakai online bisa, langsung ke kantor juga bisa. Ya, dengan membawa KTP KK sudah selesai. PRT itu. Keren kan itu ya? Keren. Sangat adaptif. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ajilias, KTP walaupun bukan wilayah kami ya. KTP sekarang kita nggak usah ke Dispatduk Capil sudah, ke kecamatan sudah perekaman sudah selesai. Dan ini bebas, tidak ada biaya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman atau masyarakat Kabupaten Pasuruan bahwasanya ini non biaya ya. Supaya masyarakat ini lebih aktif untuk menyampaikan identifikasi dirinya. Aku wong Pasuruan, apalagi kalau dia berKTP Pasuruan, KTP Kabupaten Pasuruan ya bukan kota.
KTP kabupaten, maka dia akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang namanya program UHC. UHC bisa Nah, dicatat ya. ini salah satu beberapa pelayanan, Oke. konsep pelayanan kami baik di di IKM-nya, UKM-nya, industri dan perdagangannya kita sudah siap. Karena program kami adalah meningkatkan penghasilan masyarakat. Karena suatu wilayah ini kalau UKM-nya itu bertambah, berarti siklus daripada masyarakat Kabupaten Pasuruan ini jalan, kan gitu kan. Jadi indikatornya kan jumlah UKM naik, ya, koperasi sehat, peningkatan offset dan ekspor. Nah, maka akan menjadi indikator bahwasanya Kabupaten Pasuruan ini PAD-nya bagus, masyarakatnya sejahtera. Nah, maka konsep yang pertama adalah pelayanan untuk fasilitas kemudahan masyarakat untuk mengakses seluruh perizinan. Ini mudah. Kemudian untuk masalah perpajakan juga gitu. Masyarakat nggak usah kita hadir. Kita hadir. Dari pemerintah daerah ini kalau ada masyarakat yang kebingungan untuk nggarap atau pajak daerah seperti hari ini kita berada di ayam sambal warisan di Desa Sobo, Kecamatan Bedi, ini salah satu usaha masyarakat Pasuruan, ini harus kita backup. Nah, kita di sini dalam rangka itu, ya, memperkenalkan. Karena ini juga akan menambah PAD 10% dari setiap menu ini kan kita bayar pajak ke daerah. Nah, emangnya teman-teman dari DPRD ini sering gerak cepat ke beberapa usaha-usaha masyarakat untuk mengendos juga, ya. Salah satunya hari ini, Mbak Evi. Ya, kita endorse dalam rangka untuk mendukung dan menjalankan program. Benar iya, ya, Pak? gitu. Makasih, Mbak Evi, gitu. Iya. Oke, Pak. Jadi begini, kembali lagi ke awal, kita sekarang itu harus mandiri. Karena kenapa sih kok sekarang ada koperasi merah putih sampai pemerintah Indonesia ini membentuk 80.000 koperasi berbasis desa atau kelurahan seperti itu, Kak. Nah, di situ sudah kelihatan sekali. Oh, kita ini sudah ada wadahnya. Ya kan? Nah, kita harus mandiri, jangan mendompleng ke perusahaan. Seperti itu. Oke, kita dapat gajian berapa? Sisihkan untuk tanam cabai aja di depan rumah. Wah. Iya kan? Ide bagus. Iya, seperti itu ya, seperti itu. Jadi pengusaha lain itu nanti yang ada di desa itu langsung ke koperasi. Seperti itu. Nah, luar biasa. Nah, iya, nah di situ nanti macam-macam bentuknya. Ya. Contoh nih, di situ apa saja di koperasi desa ada apotek, ya, alat tulis, semuanya lengkap di situ. Kebutuhan desa tersebut. Betul sekali, kebutuhan warga desa setempat yang ada di desa-desa ini di situ nanti semuanya, iya. Luar biasa. Betul sekali. Jadi dari warga desa untuk warga desa juga. Nah, sebetulnya kalau melihat posisi seperti itu ya kita harus jemput bola. Untuk masyarakat itu jemput bola. Tanam apa ya enaknya seperti itu. Nah, di Pemda itu ada pertanian, perkebunan, itu ada penyuluhan. Nanti desa-desa ini wajib untuk mengundang untuk di Komisi 2 siapa saja. DPR-nya boleh, saya boleh, Mas Wali boleh, Mas Agung boleh. Di situ ada 10 anggota dewan. Jadi seperti itu. Nanti ada dinas yang ngadu juga. Kita bantu sampai bisa untuk bertanggung. Dan itu dibantu. Iya. Di highlight. Ya, saya tambahin sedikit, Mbak. Ini, Pak, terkait masalah UMKM itu kami selalu terbuka memberi mendapat masukan dari masyarakat, mungkin ingin mengadakan pelatihan atau apa. Satu contoh kemarin kita sudah sampaikan ke dinas terkait
Wisata Cengho yang kekurangan Masjid Cengho. suplai makanan, gitu kan, suplai makanan. Alhamdulillah kemarin sudah direspon, langsung akan diadakan pelatihan untuk pengusaha-pengusaha UKM yang baru. Gitu. Ini satu contoh bentuk daripada bentuk daripada perhatian kita terhadap Iya. UMKM. Gitu. Upaya. Nah, di situ sudah kelihatan UMKM. Iya. Saya nggak punya modal, katakan warganya. Nah, di situ ada fitur dari pemerintah, ada fitur tambahan. Jadi di Himbara itu nanti ya menyiapkan dana untuk dana. Dana ini pinjam, Pinjam. bunganya rendah sekali. Bunganya rendah. Iya, jadi tidak seperti rentenir lah. Berapa bunganya? Paling-paling 0,2 lah, seperti itu. Kan murah sekali. Iya. Koperasi ini nanti membantu para UMKM yang tidak mempunyai modal. Jadi seperti itu. Enak sebetulnya. Karena Nah, memang fokusnya pemberdayaan ini betul tadi sekali, ya Pak ya. ya. Dan mandiri Benar ya Pak. sekali, Nah, seperti luar itu. biasa, bisa dicatat. Nanti kalau misalkan pada realitanya ada kendala-kendala, bisa di screenshot mungkin ya video ini Benar. ditayangkan, Iya, ditampilkan, boleh itu. Ada ditunjukkan itu. bahwa kita gitu. harus mandiri. Mandiri pokoknya. Pemerintah juga sudah mengusahakan yang terbaik bagi masyarakat, Betul sekali. memberdayakan, memberikan Nah, pelatihan, nah. memfasilitasi ini dan itu. Nah, Kurangan modal juga bisa di Mina Mandiri. Bank Mina Mandiri. nah, Pemerintah daerah juga punya BUMD, ya Mina BUMD, Mandiri. Mina Mandiri. Bisa itu. wah luar Jadi biasa ya. kita itu Mbak punya kemitraan Himbara namanya. Himbara. Iya, Himbara itu himpunan bank milik negara seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir ada Bank BRI, ada Bank BNI, kan seperti itu Mas. Enak sekali. Iya. Saya pun seperti itu. Oh, Pak ya segi kaya nggak bisa. Saya itu banyak utang dulu. Karena saya harus berani. Iya. Luar biasa ya. Benar, gak mungkin lah. Kalau kita nggak punya utang itu ya nggak bisa bekerja. Semua orang pengusaha, baik perusahaan besar apa, itu utangnya lebih luar biasa itu. Benar sekali. Saya kira kalau nggak punya utang nggak semangat hidup. Wah, benar sekali. Contoh nih, contoh. Melunasi. Contoh ya, contoh. Iya, contoh. Orang katanya tidak mampu, tapi bisa kredit sepeda. Loh, Iya. bener itu Pak. Bener nggak? Bener ya. Kadang satu rumah ada 3 sepeda. Iya, Ada bener. 4 sepeda. Bayangkan, bagaimana mau bilang tidak mampu. Iya. Sedangkan di situ ada mobil, ada kredit. Berani orangnya. Cepet kaya kalau orang berani itu. Iya. Berani apa? Berani Berani kredit. Iya. Iya, Seperti bener. itu, Berani iya. buka usaha. Benar sekali lah. Kalau kita nggak utang, mana bisa kita ini mau buka usaha? Nggak bisa. Tetap kita itu harus punya tanggungan. Iya. Satu, tanggungan keluarga itu penting. Tanggungan keluarga supaya mencukupi. Ya kita usaha mandiri. Harus berani sudah. Bener, Tapi udah dikemplang kan seperti itu. Iya. Lah mari nyile baru dikemplang. Nyile nang Mas Arifin nang Haji Heru. Harus bertanggung jawab. Dikasih 1 juta wis iki gawe usaha. Iki mangan mbek tulinan ngopi. Tak mulai-mulai mana Jangan bisa. ya. Harus Iya. dipertanggungjawabkan. Iya. Ojo ngomong kae dong besok iki. Iya. Iya. Ngopi ya. Jadi seperti itu. Saya tambahi ya, jadi Iya, boleh Pak. namanya stakeholder ini kan bukan cuma pemerintah. Oke. Ya, ada akademisi, ada swasta, ada masyarakat. Kita menjadi satu. Kemarin kita diskusi panjang terkait pelayanan lagi. Kita sudah cepat, tapi untuk mempercepat yang langsung ke sasaran itu seperti apa? Akhirnya kita pakai kegiatan FGD, Mbak. FGD di Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM. Iya. Jadi ada dari beberapa kampus kita diskusi untuk mendesain di 2027 nanti bikin perda lagi tentang peningkatan pelayanan. Wah, luar biasa. Sekarang masih Kita sudah, 2000-an. Keren Pak. Iya, karena nanti di situ nanti ada akademisnya yang secara teknik memberikan kajian-kajian. Kemudian masyarakat secara empirisnya itu juga akan menyajikan data. Jadi nanti kita olah. Jadi setelah itu muncul regulasi, kemudian kita bikin studi banding, kemudian kita bikin
kayak fintech Ya. yang akan kita hadirkan dari beberapa narasumber yang sesuai dengan kompetensinya. Ini sudah kita desain dan nanti di bulan Juli pada pengajuan Pemperdanya ini nanti kita ajukan. Nanti di 2007 kita bahas. Ini sudah cepat. Kita percepat lagi nanti pelayanannya ini. Jadi sekarang Artinya masih memikirkan teknisnya, teknisnya. mematangkan konsepnya, Betul. supaya nanti 2027 sudah matang, tinggal eksekusi, bukan begitu Pak? tinggal eksekusi. Luar biasa. Iya, maksud tadi yang disampaikan oleh Pak Ajeru, PCC. Kita punya PCC Pasuruan Creative Center. Ini luar biasa bagusnya ini. Jadi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan ini kita sudah menyiapkan studio, Mbak. Studio gratis untuk mengendos. Wah, luar biasa untuk Loh, endorse. mengendos dari seluruh produk-produk Banyak influencer yang di Kabupaten ini Pasuruan ya. gratis tis. Wah, luar biasa Jadi- loh programnya ini. Sangat adaptif ya Pak ya. Betul saya. Di Sangat era adaptif. digital. Jadi Keren-keren. Mbak mau endorse perusahaan apapun bisa di situ nanti. Bisa nanti dikontrak per ada gedungnya sendiri-sendiri itu sudah Wah, disiapkan. ini Matang, kalau Pak. konsisten dilakukan di berbagai wilayah, ini Ya. benar-benar Indonesia emas ini Pak. Oh, Luar ya sama biasa ini, 2000. Pak. Ayo rakyat, warga-warga 45. Kabupaten Pasuruan kita harus dukung pemerintahan kita. Iya. Kita mesti bersyukur karena ada bapak-bapak ini yang udah benar-benar apa ya istilahnya menggodok atau mempersiapkan program-program untuk Iya. sebenarnya mensejahterakan kita ya kan Betul bapak-bapak sekali. ya. Kembali Ya, lagi ke betul. kita. Terutama yang sedang kita bahas saat ini adalah di bidang pertanian dan UMKM. Ya. Di situ seperti ada itu. potensi UMKM desa, kuliner seperti itu. Mbak. Kuliner. Nah, kuliner, olahan pangan, kerajinan tangan, pertanian dan jasa. Dan jasa. Bisa diendos di situ tadi, PVC tadi seperti Wah, itu. luar Di biasa. situ nanti luar biasa. ada blok-bloknya. Oh, ini bagian pertanian atau pengolahan apa. Di situ semua ada. Wah. Enak kan? Luar biasa. Jadi seperti itu. Bisa nanti apapun permintaan dari masyarakat itu bisa kita jangkau. Yang penting jangan keterlaluan. Jaluk emek jaluk tok maru gak kelmusa. Sulit kita untuk membantu seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Ya. kan berarti kan sebelumnya sudah pernah ada nih kejadian. Sebenarnya sudah minta pengajuan dana, ternyata tidak bertanggung jawab. Nah, upayanya Bapak-Bapak Komisi 2 ini bagaimana supaya hal tersebut itu minim terjadi? Misalkan mungkin di-review dulu dia kerja di mana, atau di mana background-nya, atau di mana Pak? Ya, di situ banyak sekali. Awal itu kan banyak pada tahun 2009 kalau nggak salah itu. Banyak pemerintahan itu menguncurkan dana. Jadi kelompok di UMKM desa banyak sekali itu. Banyak kucuran-kucuran. Namun di situ sudah berhenti. Ya duit entek. Kenapa? Kakean ini loh, Bang Cumilan itu. Di sisi lain iya untuk sambal sulam. Gali lubang tutup lubang. Oh. Nah, aku tak nyilih nang gini pemerintahan ini tak gaya utang nang gini Bang Cumilan ini ada banyak. Oh. Jadi nggak bisa jalan UMKM Nggak bisa ini. jalan. Nggak bisa jalan. Nah terus yang disalahkan siapa? Pemerintah. Padahal kamu ini yang salah seperti itu. Iya. Benar nggak? Iya, benar. Jadi seperti itu. Pemerintah ini sudah luar biasa. Mas Rusdi pun juga seperti itu. Pak Bupati ini bantu. Jadi seperti itu. Semua partai pun itu pasti membantu. Pasti Lah yang gotong dibantu royong ini membantu. kadang-kala saya naik dewe gitu loh. Nah, Haji mumpung biasanya ya Pak ya. Iya, biasa Wah. seperti itu. Bukan hanya semua dewan ya. Jadi kalau sudah membantu rakyatnya, kadang-kala ini dewan ini kadang dibujuk, dipermainkan. Nah, itu yang keliru. Iya, wis tak ingin nyerek, aku tak jaluk ini seperti itu. Padahal dewan ini luar biasa, entek gue enggak. Iya, apalagi sekarang ada efisiensi lagi, ada Iya. potong-potongan. Waduh, waduh. Waduh, luar biasa. Jadi dewan itu ya ngeluh. Jadi tinggal ngopi warung-warung biasa aja. Nah, kalau warung kering ya nggak nutup di dewan. Iya. Seperti itu. Ya, ya alhamdulillah ini diajak Mas Arifin ada di sini ngopi bareng sama Mokes Jawara dari Jawara jagongan wakil rakyat Benar. seperti itu. Nggih. Luar biasa. Ya, intinya kalau pelatihan sampaikan saja. Nanti kita meminta dinas terkait untuk melakukan pelatihan. Bagi pelaku UMKM yang baru-baru itu loh. Iya. Barangkali ketika ada pengen usaha baru atau pelatihan apa, sampaikan saja. Sampaikan saja. Nah, itu Ya. menyampaikannya via apa ini, Pak?
Ya bisa langsung minta bantu kita juga nggak apa-apa. Ya. Nanti kita sampaikan ke dinas terkait. Iya. Jadi maksud dan tujuannya itu pelatihan. Pelatihan, Di pelatihan. pemerintah itu ada pelatihan. Ada program pelatihan. Lah, UMKM. seperti itu. Nah, Nah, ini mungkin untuk buat pemuda-pemuda yang masih merasa, aduh, nggak punya pekerjaan, nyari kerja susah. Nah, itu mungkin bisa ya. bisa. Bantu tadi dengan hal-hal tersebut. Nah, Pokoknya iya. gini, Mbak, yang penting itu ada niatan. Niat benar. Kalau tidak ada niatan, saya kira nonsen. Amsong. Iya. Mati amsong. Susah ya. Susah sekali kita. Dipelajari gini kira. Pak, gak anu Pak, apa ama gak ngatasi Pak. Karena saya harus mengikuti keluarga. Gini, bolehlah kita ajari, tapi harus mau bekerja keras. Kalau hanya ya, mainan HP, TikTokan, Iya. ya, kan banyak sekali sekarang. Istilahnya daya juangnya juga harus ada. Nah, Pak. itu harus berani. Oh, harus punya inisiatif. Iya. Aku harus berhasil seperti orang ini. Harus punya pikiran seperti itu. Kalau enggak, nggak Iya. bisa. Seperti itu. Kita kerja untuk sendiri itu ya mandiri. Itu memang harus punya kemauan dari hati. Aku harus berhasil. Itu harus ada. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, mungkin itu nanti bisa menjadi salah satu topik untuk pelatihan ya. Betul Yaitu sekali. membangun mindset supaya kita punya daya juang yang lebih lagi. Nah, Supaya itu. kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas, Betul. bisa dipercaya, Betul terutama sekali. oleh pemerintah. Nah, untuk menanggapi pernyataan dari Pak Heru tadi ya, ini kita kan di era sekarang semuanya sudah transparansi, digital, kita juga pastinya mengharapkan semuanya mudah dong Pak ya. Nah itu tadi, kan sempat di-mention bahwa kalau ada apa-apa, kalau mau buka usaha, itu bisa langsung calling bapak-bapak ini aja. Ya, Nah, bisa. tapi faktanya di lapangan ini banyak orang-orang yang masih kesusahan dalam menembus itu tadi, birokrasi atau mengakses peraturan-peraturan kebijakan dan tata caranya seperti apa. Nah, itu gimana caranya? Jadi lebih ke praktisnya, misalkan ada orang nih dari kampus atau misalkan saya pengen buka usaha ini Pak, gimana nih caranya Pak? Saya tahu informasi-informasi ini tuh dari mana kan gitu. Oke, jadi begini Mbak, kalau memang ada orang mau buka usaha, Nggih. ya mampukah dia buka usaha? Nah, Kalau enggak mampu, kita ngikut aja dulu. Paham? iya paham. Jadi paham. ngikuti, oh aku dia harus mau bekerja seperti ini, harus punya. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Betul itu. Jadi oke, aku pengen ternak, ya harus ikut saya. Tak Iya, belajar iya. ternak, contoh itu. Wah, ya enak ya kalau Loh, kayak betul. gitu ya. Tak gaji, tapi ya gajiannya dibawa dulu. Karena masih bingung, ini bagaimana caranya, kan harus ngajari saya. Iya, modelnya kalau kita non pemerintah itu kayak investor gitu ya. Betul sekali. Nyari, kita Iya. ada ide, ada niat, ada cara kerja, nanti pemerintah Iya. yang ngasih modal kan gitu toh. Betul. Nah, itu di situ semua itu enak kok. UMKM pun seperti itu. Nah, informasi ini tuh kira-kira sudah tersebar di mana aja, Pak? Cara Sudah. aksesnya gimana? Hanya saja orang-orang itu senangnya buka TikTok. Nah, Itu nanti ini tak masukkan Bisa, TikTok Mbak. biar Jadi bisa buka websitenya UMKM Kabupaten Pasuruan itu. oh, Bisa, bisa ada ya, websitenya langsung. UMKM Ya, Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Nanti mungkin akan terterakan ya, Ya, di deskripsi. kalau kita Gitu. mungkin penyampaian di dapil aja. Misalkan daerah saya, Pak saya ingin pelatihan. Ini, nah, kita sampaikan, kita membantu menyampaikan gitu, Pak. Oh ya. Kami menyampaikan gitu. Misalnya di Pak Haji Arifin, Pak Haji atau rekan-rekan yang lain. Tapi bisa juga langsung buka websitenya UMKM Kabupaten Pasuruan. Nah, berarti pemantauannya bisa dari situ Oh, juga ya. Ya. Jadi bisa sudah- nanti jadi khususnya saya pribadi fraksi Partai Gerindra untuk merekrut UMKM yang betul-betul memang mau usaha seperti itu. Kita sudah bahan baku itu banyak untuk kue. Telurnya nggak ada Pak, mahal Pak, telur ada. Iya. Siap, kan enak. Iya. Jadi seperti itu. Kabupaten Pasuruan mempermudah masyarakat yang mau bekerja. Nah, Jangan malas-malas kalau Betul. ingin sukses
Nah, itu quotes hari seperti ini. itu. Jangan Betul. malas-malas kalau mau sukses. Karena apa yang kita tabur tuh kita Nah, tuai ya kan, Pak? betul Kalau kita sekali, menabur ya. kemalasan ya 5 tahun kita gini-gini aja ya. Betul Tapi kalau sekali. kita menaburnya rajin, Nah, kita itu. investasinya dari leher ke atas istilahnya, pendidikan ya kan Pak, Iya. pengetahuan. Betul Pastinya kita sekali. 5 tahun ke depan nggak akan gini-gini aja. Betul Nah, sekali. pemerintah sudah memfasilitasi, publikasi juga udah jelas. Tinggal gimana niatnya kita aja ini ya kan Betul Pak. sekali. Bener, waduh saya sangat ini ya kaget. Oh ternyata bisa loh kayak gini. Bisa, semuanya bisa. Apa yang tidak bisa? Nah, Gitu. luar Wih, biasa. betul-betul Apalagi ya. pemerintahan setempat sini itu sudah sangat adaptif ya, memanfaatkan teknologi informasi yang zaman sekarang. Kayak itu Oke. tadi, semuanya online gitu kan. Online. Nah, ini untuk Pak Arifin pertanyaannya. Seringkali ini masyarakat ini memiliki asumsi bahwa bantuan-bantuan tadi hanya milik kelompok tertentu. Nah, bagaimana upayanya Komisi 2 untuk memastikan dan menjamin bahwa kita ini sudah adil, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu dalam memberikan bantuan Ini, maka UMKM. Iya. ini yang perlu kita luruskan supaya masyarakat ini tidak menjustis ya pemerintah itu salah sasaran Benar. ya Kita salah perlu sasaran klarifikasi ini ya Pak. ya ini kita klarifikasi. Benar. Perlu kami sampaikan bahwasanya yang bisa mendapatkan bantuan Ya. dari pemerintah ya dari pemerintah bantuan apapun ya ini harus ada legalitasnya. Nah, Kalau ke Poktan atau ke Gapoktan, maka dia punya SK Bupati, ya, atau Kumham. oh iya. Nggak serta Mbak Evi minta dikasih, nggak mungkin. Iya, harus Karena ada ininya dulu ya. harus ada SOP-nya legalitasnya. dulu ya. Makanya ketika ada satu kelompok yang kok kelompok ini sering mendapatkan bantuan, apa itu alsintan, apa itu bibit, baik bibit di pertanian maupun di peternakan ya. Ya. Karena ada kambing, ada sapi, ada bibit di pertanian, ada bantuan pupuk dan sebagainya. Itu Loh, ada. Mas, di situ juga ada bantuan ayam beserta Iya, ayam kandangnya. kandangnya. Benar. Ayah beserta kandangnya. Itu luar kalau biasa loh. Iya, itu kalau betul. nggak apa itu nggak punya kelompok, nggak ter-SK, itu nggak akan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yayasan juga boleh. Nah, Mas. karena sifatnya legalitas Mbak. Nah, Bukan perorangan, tapi Ya. legalitas. Berarti Jadi ini kuncinya kita luruskan supaya masyarakat monggo bergabung, ya, bergabung dengan poktan-poktan yang ada di dusun, gapoktan yang ada di desa, kemudian komunitas. Makanya kami memberikan stressing kepada teman-teman Gen Z luar biasa kalau melek di bidang IT-nya, Iya. tapi kurang melek di bidang usahanya. Nah, gitu. Jadi ini, tapi ada beberapa anak-anak Gen Z sekarang sudah saya unjukin jempol. Iya, luar biasa. Hari raya kemarin ke saya tanya, loh sekarang kamu kok sudah performnya luar biasa. Omset saya sekarang 1 miliar 1 bulan, Mbak. Wow. Usaha apa? Jual bibit minyak wangi. Minyak wangi. Oh iya iya. Sampai saya tawari, aku melok usaha apa? Oh jangan Mbak. Tapi saya perlu perlu petunjuk. Karena saya harus ngurus ke BPOM. Oh iya iya. Ini menjadi tanggung jawab kami. Loh, Mamin ini bukan Mamin ini. Bukan makan minum. Ini usaha minyak. Kenapa kok harus BPOM? Ini kami pelajari. Kemarin kami diskusi dengan beberapa stakeholder untuk memudahkan itu. Karena anak-anak muda sekarang ini luar biasa. Dia memahami IT, dia bergerak di fasilitas tersebut, kemudian mendesain sebuah usahanya, tapi terbentur oleh regulasi. Terbentur oleh regulasi. Ini yang harus kita pecahkan bersama. Iya. Jadi saya tekankan lagi, pemerintah sudah hadir, tapi pemerintah itu memberikan bantuan ini sesuai dengan regulasi. Nah, enggak semata-mata Mbak Evi jaluk bantuan dikasih, enggak boleh Mbak Evi. Mbak Evi ini anggota Poktan mana? Kapotan mana? Apa Mbak Evi punya apa? Punya Menkumham. Nah, itu jelas kalau dapat. Jadi pemerintah itu memberikan kepada masyarakat kelompok yang mempunyai legalitas, bukan perorangan. Karena pertanggungjawaban pemerintah ini harus akuntabel. Ya. Enggak moro-moro ngasih kemudian ada evaluasi kemudian nanti
ada kesinambungan, ada pelatihan. Contoh di petani milenial, ya, pertama sosialisasi, kemudian itu bukan per kelompok, itu perorangan petani milenial itu, Mbak. Ya, ini tanpa kemudian didata oleh dinas ketahanan pangan dan pertanian. Kemudian yang bersangkutan memunculkan kreatifnya, kreatif. Ketika kreatif kalau di branding, maka dia mendapatkan minimal 10 juta, maksimal 50 juta bantuan. Ini hibah. Luar biasa. Itu, Mbak Evi. Jadi Luar gini biasa Mbak sekali. Evi, Iya. untuk bantuan-bantuan itu banyak sekali. Kemarin 2025 itu Pemkab Pasuruan menyalurkan bantuan kepada 10.758 penerima. Seperti itu. 1000 Ya, lebih berupa penerima. rokok, tani, tembakau, masyarakat miskin ekstrim. Seperti itu. Totalnya itu per orangnya 1,8. Nah, Ya, jadi di situ. Nah, di situ lagi ada bantuan-bantuan seperti ayam petelur beserta kandangnya. Ada banyak sekali itu. jadi wujudnya beragam ya Pak ya. Iya, betul sekali. Yang penting ada kemauan, belajar Iya. dulu. Nah, itu. Lah moro-moro mau minta bantuan, aku pengen bantuan iki mangkrak Mas Yus. Iya. Gak bisa. Benar. Betul. Jadi ayo belajar dulu. Nah. Setelah sampai ini belajar bisa mampu bergerak di bidang itu, kemauan sampean, insya Allah saya yakin berhasil. Hasil. Seperti itu. Ya ibaratnya sama seperti misalkan saya nih ditanya, tiba-tiba saya dapat uang 100 juta, pasti bingung buat apa ya kan? Bingung. Iya. Makanya kita harus apa? Konsep dulu, Betul. konsultasi dulu, diskusi dulu. Betul. Pak, sekarang yang lagi lemah yang mana ini? Sekarang yang Betul. perlu dikuatkan sektornya apa? Betul. Oke, bikin gini-gini kan gitu kan Pak ya? Betul Nah, sekali, seperti ya. itu. Luar Jadi biasa, gini, luar biasa. luar biasa. Pokoknya di Komisi 2 ini kalau terkait untuk usaha-usaha pertanian itu koperasi ya terus perizinan itu lengkap di situ. Luar biasa. Ah iya. Jadi sebenarnya programnya sudah oke, Lah, yang betul. melaksanakan sudah oke, cuman mungkin tinggal dipublikasinya aja kali ya. Ya. Betul sekali Iya, ya. Cuma luar biasa. makanya ada masyarakat itu jangan sungkan-sungkan ke Nah. rumahnya DPR itu. Si DPR ya ono mungkin habis Maret ada. Kalau minggu pagi ada. Kalau nggak sama keluarganya. Yo ojo sering-sering merono sampean. Soalnya sampean nek merono iku mboyo apa iku. Ditanyakan di situ tuh ada. Pak, aku ingin usaha seperti ini. Iya, konsultasi dulu. Nah, Ya. Pak, aku ingin buka ini, Pak. Apa namanya? Kolam ikan, Pak. Apa? Lele, mujair, nila. Budidaya. Itu bantuan itu ada. Bantuan Wah, keren, diokemuan lengkap sudah di situ sudah. Tergantung dari rakyatnya. Wis paham tak? Punya pemikiran nih benar itu. Harus betul-betul sampai ini mandiri sudah. Benar, Sekarang sudah waktunya. Jangan mengandalkan perusahaan. benar. Karena perusahaan sekarang itu diombang-ambing oleh gejolak di luar negeri kan Benar, seperti karena kan itu. perusahaan itu kan campur tangannya banyak ya. Betul. Suppliernya kan macam-macam. Makanya kita Iya. harus mulai mandiri dari sejak sekarang ini. Benar sekali ya, Nah, betul sekali. Betul sekali. Nah, ini lanjut. Sebagai tambahan Mbak ya, sebagai Iya, tambahan boleh. bahwasanya untuk program 2026 ini kami di Komisi 2 dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan ada 15 pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Pasuruan ini. Ada 7 akan mendapatkan bantuan untuk pembangunan dan perawatan pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Wah, keren. Ya, ini keren. Luar biasa. Ya. Dan hari ini kalau kita ke pasar ini banyak stand-stand yang kosong. Tanya kosong. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, monggo untuk menempati stand-stand Yang kosong. yang kosong Wah, tersebut. Luar biasa. Startnya sudah ada, bantuan Tanya sudah ada, tinggal sumber fasilitasnya dayanya ini aja ya. disiapkan, Nah, tinggal nanti sesuai dengan usaha yang bersangkutan. Jangan malu-malu kalau ingin sukses, usaha apapun yang penting halal dan membawa keberkahan kemasyarakatan kepada pribadi, keluarga, dan masyarakat. nah. Ini jangan sampai masyarakat tidak tahu. Nah, Pasare kok sepi ae. Nah, memang kalau enggak kita yang muda-muda, nah, aku masuk kategori muda dari wong Masih. PBB, masih belum usia 70, saya masih 56.
Kan masih Saya muda. apa, Pak? 65 baru kategori itu. Iya, Ini iya. monggo ke pasar manapun, mulai dari Gempol, Pandaan, Posari, Purwodadi. Ini mana kita desain, Ya. ya. Nah, setelah itu banyak yang kosong, monggo ditempati dengan distribusi yang sangat murah sekali. Nah, Ya. itu yang dicari. Jadi per hari itu, ya Pak Bupati ini masih belum merubah, masih mempertahankan distribusi ini masih di angka per hari ini cuma 1.500 perak. Masih mahal parkir ya Pak ya? Masih mahal 1.500 parkir. loh. Ini belum dirubah sama Mas Rudi karena Mas Rudi melihat ini kalau ini dinaikkan, sedangkan lemahnya pelaku pasar ini jualan di pasar. Iya. Orang-orang kan lebih cenderung jualan di trotoar. Itu bukan wilayah pasar. Sehingga pasar nggak ikut tanggung jawab. Siapa yang memungut? Ini yang memungut adalah tidak tahu dan tidak masuk ke pemerintah daerah. Tapi yang bersangkutan pelaku usahanya bayar. Ada yang 5.000 atau berapa? Kemana? Tidak tahu. Memang Ini yang harus kita disiplinkan supaya masuk ke pasar-pasar menjadi ramai. Jadi begini Mbak Eti, kalau saya melihat di area-area jalan raya, itu kadang-kala itu pedagang kaki lima itu seenaknya sendiri. Benar. Ya. Tiba-tiba dijagrak gitu. Wes kan, jadi Pak, jobuk ya. ini wis, enak Bu. Lah, orang-orang tinggal beli kan pikiran seperti itu. Iya, padahal itu kan bikin macet ya Pak. Bukan Bikin bahaya. Iya, bahaya Kalau ada remblong lah ini Nah. jangan doakan ya, ini harus waspada seperti itu. Terus Ya. kadang awal cuma jagrak sepetak, Nah, lama-lama ya bikin lah rese. itu diberi kloso lah. Jadi jangan seperti itu. Kita sebagai anggota DPR sudah mempersiapkan wadahnya, tempatnya, enak kok saja nih. Manuto pasti enak. Lah sampean njaluk sakarepe dhewe, ojo dari seperti itu. Jangan mengambil sakarepe dhewe. Iya benar. Semaunya sendiri. Benar, jangan. Contoh nih Gempol ini mulai sudah. Disebut merek. Depannya pasar itu berapa pedagang sehingga menutupi yang ada di dalam. Ini tidak bisa seperti itu. Wah, iya, Harus iya, Pak. dibersihkan. Set, masuk dalam. Kalau Pak pagar ini membahayakan Pak. Jadi orang-orang ini maunya langsung masuk. Nah, seperti itu. Apalagi kalau Oke lah, biasanya- nanti kita pertimbangkan sama Mas Bupati. Iya. Saya sampaikan bahwa pasar Gempol ini harus seperti ini, seperti itu. Pagarnya ini harus diapakan atau gimana seperti itu. Wah, keren. Nah, seperti ya biar apa? Pedagang ini ramai di situ. Nah, tidak mengganggu protokol jalan raya. Benar nggak? Yang pasti aman untuk bahaya sekali keselamatannya kalau kita. tidak ada di jalan raya ini sudah bahaya. Pasti Ibaratnya bahaya ini. semua itu sudah ada wadahnya. Nah, Jualan iya. ya di pasar kan Iya, gitu ya. Cuma pokoknya memang kadang-kadang Nah. pelaku pedagang yang di pinggir-pinggir jalan itu bukan warga kita. Oh, ya Betul, itu. betul. Kebanyakan. Nah ini mohon lain maaf. daerah berarti, Iya, lain kabupaten ya. Iya. Wah, kalau orang kabupaten Pasuruan sendiri, Insya sip Allah ya? tertib. Tertib, ya. Jadi kebanyakan dari luar. Untuk itu kita sama-sama memberikan sosialisasi samping pihak terkait ya untuk menertibkan itu. Iya. Rata-rata di luar orang Pasuruan. Betul sekali ya. Tapi kok mereka berani ya Pak tiba-tiba jagrak membuka kedai Ya gitu ya. sakarepe dhewe Ada pihak sudah kamu di situ apa kata saya itu ya tadi. Oh ya itu. Oknum. Mas, Oknum. Nah, Itu yang bahaya kan di situ. Ya. Ini udah di garis bawahi Ya, tadi oke, ya. ya. Hmm. Jadi buat yang bertanya-tanya Ya. kok bisa kayak gitu ya itu ada oknum. Wah, luar biasa sekali ya Bapak-bapak ya. Luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah, para pendengar podcast Jawara. Kita udah dengar dari tadi bahwa pemerintah itu sudah mengusahakan yang terbaik buat warga. Cuma memang ada sedikit-sedikit yang perlu kita perbaiki. Namanya Ya. kita mengatur Betul. khalayak umum ya, orang Ya. banyak ya dan berbagai macam background atau latar belakang pendidikannya. Nah, untuk mengakhiri, mungkin Bapak-bapak bisa memberikan semangat atau menularkan semangat, memberikan motivasi dan lain-lain bagi penonton yang ada di rumah. Ya, Ya. Monggo. untuk para pelaku UMKM mungkin yang pertama adalah pentingnya memiliki perencanaan dan Perencanaan matangnya dalam strategi pemasaran. strategi Sehingga pemasaran. itu sangat efektif untuk meningkatkan ketika kita berdaya saing di UMKM. Seperti itu. Wah, terima kasih Pak Mantap. Monggo. Bapak ya sudah. Jadi ini sekaligus penutup untuk menekankan berkelanjutan peternakan rakyat. Jangan bergantung pada kombinasi antara motivasi peternak seperti itu. Untuk berkembang dan dukungan
jajaran teknis dari pemerintah. Kita hadir sebagai DPR hadir untuk membantu mengajari sampean harus bisa mandiri untuk seperti itu. Terima Wah, kasih. Indonesia mandiri, mantap. Iya, Monggo, Pak. Nggih, jadi pertama kita harus yakin bahwasanya keyakinan ini akan melahirkan harapan ya dalam segala jenis usaha. Kita harus yakin bahwasanya usaha kita itu berhasil, Yes. pasti akan melahirkan sebuah harapan, dan harapan ini akan melahirkan sebuah keajaiban. Ya. Ya, asalkan antara hati nurani kita dengan pikiran kita dan semangat kita itu menyatu padu. Nah, oleh karenanya, mari bersama-sama untuk tetap semangat untuk berjuang, untuk mensejahterakan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat semuanya. Bravo Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan, Komisi 2. Komisi 2. Terakhir kesimpulan dari saya, pemerintah setempat mengharuskan kita untuk mandiri, memfasilitasi kita untuk kreatif. Kita nggak boleh lagi bergantung sama orang lain ya, katakanlah seperti itu ya, bergantung dengan daerah-daerah lain. Kalau bisa daerah kita itu mandiri, Gen Z yang mengeluhkan banyak nggak dapat pekerjaan, nggak dapat lapangan pekerjaan. Enggak, ini sudah ada sebenarnya. Cuman bagaimana kita untuk lebih kreatif lagi. Ya kan, kalau kita mau sukses otomatis harus banyak yang dikorbankan. Waktu scroll TikTok diganti dengan waktu-waktu riset dan membuat perencanaan seperti itu ya. Nah, itu saja yang bisa kami bahas di pertemuan Jawara kali ini. Luar biasa, terima kasih Bapak Arifin, Bapak Heru, dan Bapak Ilyas. Saya Evi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Jawara, Jagongan Wakil Rakyat yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.